Aduh, itu, ambil lah, ambil itu, ikan terbang itu, pakai gaya pakai itu, pakai gitu. Itu. Apa ya? Artinya rezeki. Itu. Gaya sudah itu. Kasih jatuh sudah itu biar di belakang ke apa ya? Es yang pertama harus bawa es perlengkapan mancing sebaik mungkin dah. Jangan sampai ada yang lupa di rumah. Nah, habis itu kita turun sudah mancing cumi. Sebelum melaut, ya terutama harus jaga pantau dulu keadaan cuaca. Kalau semacam kita masih di darat, kalau kita lihat juga cuaca mendukung, kita turun. Kalau agak gelombang, ya kita istirahat dulu. Kadang tunggu teduhnya, kadang macam jam 3 turun melaut. Datang gelombang, jam 5 meluncur ke laut. Tunggu teduhnya toh, mati angin dulu. Ini mancing malam. Kalau siang habis istirahat mancing malam, lanjut ke mancing siang. Itu ke rumput. Setelah mancing cumi selesai, kita dapat kan rompong ini kan sudah ada GPS kita masing-masing punya nelayan ini kan ada punya GPS masing-masing di HP itu. Itu nanti kita kan sering kita kan rompong ini ada beberapa biji yang pasang yang sudah agak lama. Nanti kita sering datang cek. Oh ikan dia mendidih berarti sudah ada ikan. Kalau ikan kecil sudah ada di pinggiran rompong berarti tunanya sering juga dia sudah bisa datang itu karena dia makan itu. Oh ini umpan cumi. Ini umpan cumi. Ini caranya tusuk dia punya apa ini lembayangnya ini. Jangan jadi nelayan. Susah jadi nelayan ini. Tapi karena profesi berselimut angin. Tidak pernah tidur senang. Ini lagi bikin umpan cumi. Dia punya umpannya juga berasal dari cumi yang untuk mancing cumi. Jadi ini darahnya kita bersihkan dulu dari kapalnya ini. Supaya menjaga kebersihan. 1828. Jadi kita mau buka puasa dulu. Habis itu baru kita taruh gadgetnya. Mancing cumi. Pancingan dulu. Setelah cumi datang baru kita pakai lampu itu kedap-kedip itu. Buah ini kalau di sini bilang. Di buah-buahan yang berupa kelapa, alpukat, pepaya sama ini apel. Habis itu dengan apa itu? Ini mutiaranya ini mungkin terbuat dari sagu apa ini. Setiap hari juga ada, tergantung dari yang pembuat itu. Kalau dia buat di bulan yang bukan bulan puasa, kalau dia laris dia buat terus. Karena puasa ini kan menahan lapar dari pagi sampai sore itu kan haus. Jadi kan mesti yang dingin-dingin seperti begini yang orang cari itu. Biasa kalau kita mancing tuna atau mancing kecil begini sering kita turun itu kadang-kadang jam 2 subuh. Nah, kita kan sebelum kita mancing cumi dulu. Cumi itu kan tidak bisa mancing siang, tidak ada. Kecuali malam hari kita ada dia punya lampu itu, lampu apa? Kayak mercusuar itu mancing dia berwarna itu dia seperti biks begitu dia pakai senter supaya dia bisa cahayanya masuk ke mata pancing ini. Oke. Dapat satu, tapi kecil. Inilah tangkapan cumi. Wait, jangan semprot itu nanti basah. Ini cumi ini termasuk salah satu jenis ikan nakal ini. Dia semprot ini kita basah. Kalau bagi saya lebih senangnya mancing siang dengan mancing malam ini. Terasa capek mancing malam. Karena mancing malam, satu malam full itu mete. Kalau siang tidak makan ikan di rumpun tidur. 1-2 jam bangun lagi, mancing lagi.
Kalau malam begini jarang tidur, tidak tidur. Ya kalau hasil malam lebih banyak, unggulnya malam. Kalau malam itu dua ekor saja kita tarik itu 6 jutaan ada. 2 ekor. Karena dia main 3 juta ikan. Kita sepuluh dari kita nelayan itu karena kita mau bekerja apa lagi. Karena salah satunya kita kan orang yang latar belakang pendidikannya minim sekali. Jadi karena kita bisa menafkahi anak istri kita, bisa anak-anak bisa ikut berpendidikan. Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa maksudnya kita bisa jadi nelayan supaya pemerintah juga dia tidak terlalu sibuk untuk mengurusi kita masyarakat nelayan ini karena menghidupi keluarga kan bisa mampu ya. Memperkenalkan nama saya Ridwan, nama asli saya, nama panggilan Iwan. Asal sukunya Botol, Sulawesi Tenggara. Tinggal di Pemana, desa Pemana, Dusun Mole. Merantau dari Ambon ke Pemana itu tahun 2003 sampai sekarang. Tapi saya sering juga jaga pulang ke Ambon. Kita beradik kakak itu 8 orang saudara. Pengalaman itu pada tahun berapa ya? Tahun 2017 kah? Itu saya tarik tuna itu yang sebesar sekitar 125 kilo kapan. Itu pengalaman itu saya tidak lupa karena hampir saya mati. Karena tenaganya capek, habis tenaga. Akhirnya ikan sudah ada di pinggir sampan saya atau perahu saya tidak bisa angkat. Itu saya ingat-ingat itu, setengah mati juga kalau sendirian di laut. Terpaksa, mau dan terpaksa angkat ke sampannya. Sudah terkuras tenaganya kan, ikan kan besar. Nelayan begini sih resiko nelayan. Anak kecil anaknya. Wow. Nice catch. Nanti kita lihat mana yang tarik tuna, kita sandar sudah ya. Ya, siap. Ini semua ini yang mencari tuna ini, orang Batangan dari Uring itu. Pokoknya kalau engkol suaka ganti lagi, pergantian kita dua ini. Kalian turun itu sudah kencang gelombang, angin lagi toh. Jadi sudah setengah mati. Olah geraknya sudah setengah mati, mana lambat. Rumpun di situ sudah di belakang rumpun lagi, engkol lagi. Kalau kita masih manual begini engkol, sakit pinggang. Paling tinggi itu 1 minggu istirahat, 1 minggu melaut. Kalau yang mesin begini, karena pakai engkol. Ya kendalanya kadang harga ikan kan turun. Kalau sudah banjir itu kan ikannya sering dia turun. Kadang ikan kalau sudah kapal-kapal ikan sudah kadang 2-3 ton sampai 5 ton sampai 10 ton itu. Di momen kadang-kadang kubur ikan itu. Perusahaan tidak mampu ambil. Sudah kadang-kadang nelayan kan dia rugi di situ, rugi waktu, rugi. Kayak macam tradisi laut kayak seperti kita mancing tuna. Dia punya tulang atau kepala itu kita harus buang di kering. Tidak boleh buang di laut. Pantangannya itu jangan sampai nanti para penunggu laut itu dia rasa macam bagaimana ya? Kecewa begitu toh. Karena rezeki yang sudah didapat dibuang lagi. Dia hanya ambil dia punya dagingnya saja, dia punya itu
ada tradisi masing-masing daerah toh. Jadi kita walaupun Maluku punya tradisi lain, tapi kita harus sesuaikan dengan ini, kita menghargai, iya menghormati. Di sini punya tradisi khusus itu karena tiap tahun sekali kita mengadakan upacara laut. Nah, upacara laut itu kita seperti laut itu kan setiap di mana lautnya itu ada penunggu juga. Kita bikin acara, bikin sajian, kita bawa ke laut kasih makan. Kita di sini bahasa sini bilang orang laut. Nah, kalau macam seperti rompong, seperti kita mau tanam rompong atau lepas rompong itu, kalau ada desa di sini biasa sering kita sembelih kambing itu. Nah, supaya ritual di sini nih, mereka tiap tahun itu supaya mereka bilang tahan itu rompon supaya lama, jangkauan lama supaya kita bisa mencari situ. Kemarin itu bulan 11. Kalau mungkin sekarang PJ sekarang ini dia sudah bikin rencana kan supaya tiap tahun tepat pada waktunya sudah. Biasa tradisinya atau orang-orang di sini rompong ke rompong itu kan hanya beberapa mil. Jadi kita kan hanya pantau saja, bukan pantau melalui HP atau melalui internet, bukan. Kan ada sampan-sampan juga dia menuju ke rompong kita. Kita tanya situasi bagaimana keadaan yang kalian mancing di sana. Bilang bagus, sana bagus ikan ikannya bagus makan. Nah, kita kalau kita tidak tarik di rompong yang kita singgat itu, kita balik kita tuju ke rompong yang kita cari informasi tadi. Masyarakat sini tidak pernah mau bohong-bohong itu, tidak mau. Pokoknya kalau dia bilang sana hasilnya bagus, betul-betul hasil bagus. Di sini menganggap bahwa itu salah satu kejujuran itu tuh yang pertama itu, karena kalau membohongi orang kan dosa juga itu namanya. Kalau jangkauan 10 tahun ke depan itu mudah-mudahan nilai pemana ini mungkin bisa meningkat. Itu tergantung dari supplier. Kalau mereka itu kan mereka datang itu kan untuk meninjau juga harga pasaran. Kalau dia makin membaik berarti insya Allah 10 tahun akan datang itu kan tambah membaik pancingan kita di sini, penghasilan kita di sini. Contohnya seperti mereka yang sudah datang sini kan kita sudah tahu. Jadi kalau bisa kita beramai-ramai masyarakat di sini atau nelayan di sini nih kita lestarikanlah, kita punya seperti rompong itu kita jaga baik-baik. Artinya seperti mereka menganjurkan sampah itu jangan buang ke laut seperti kantong-kantong itu. Nah, kita harus ikutilah perintah mereka supaya hasil kita makin meningkat.